Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tindakan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merazia kendaraan bermotor berplat polisi Aceh mengundang kritik dan tanggapan beragam. Banyak temuan tambang ilegal di sejumlah kawasan di Provinsi Aceh membuat Gubernur Muzakir Manaf gerah dan membentuk satgas untuk menertibkan usaha ilegal tersebut. Pantai Pulau Rukui, Kabupaten Aceh Tamiang masih menjadi pesona dan tujuan wisata warga untuk berkreasi dan melepas penat. Polemik pelat nomor kendaraan antara Aceh dan Sumatera Utara mencuri perhatian publik. Tindakan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang merazia kendaraan berplat BL asal Aceh menuai reaksi dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Polemik ini kini mewarnai hubungan antar daerah dan viral di media sosial. Video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang memberhentikan sebuah truk berplat BL nomor polisi dari Aceh. Dalam video tersebut, seorang pria dari rombongan Bobi meminta plat itu diganti ke BK dengan alasan pendapatan pajak harus masuk ke Sumatera Utara. Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim dalam rapat paripurna DPR Aceh Senin 29 September lalu menegaskan pihaknya memilih tenang dan tidak terprovokasi. Mualim menyebutkan tindakan itu hanya dianggap angin lalu dan menyarankan masyarakat untuk tetap tenang. Apakah kita sabi puhan. Nyom untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi tio wanti-wanti sit. Menyokai pulau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenangan tahu. Hanya kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Polemik plat nomor ini diharapkan segera mendapat jalan keluar agar keharmonisan hubungan masyarakat Aceh dan Sumatera Utara tetap terjaga. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Seorang warga Aceh Utara yang disekap dan dipaksa bekerja untuk perusahaan judi daring, pemuda berusia 24 tahun ini kemudian berhasil kabur dan dipulangkan ke tanah air. Muhammad Yusuf nekat kabur dari Kamboja akibat tidak tahan dengan tindakan kekerasan dan pemerasan. Warga Menasah Dayah, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara ini berhasil kabur dengan berbagai resikonya. Yusuf pun dijemput anggota DPD RI asal Aceh Sudirman di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu pekan lalu. Sejak Minggu, ia bisa kembali ke rumahnya untuk berkumpul bersama keluarga. Namun di balik kepulangannya tersimpan pengalaman pahit saat pertama kali dibawa oleh agen dari Malaysia ke Kamboja. Ia diminta menandatangani kontrak kerja disertai uang jaminan senilai 29 juta. Pertama masuk itu kami harus bayar 29 juta. Itu udah semua uang tiket, uang jalan, dan biaya pengurusan. Itu bayarnya kemana tuh? Ke agen Cina tersebut? Ke agen Cina langsung. Yang jemput abang tadi di bandara di Malaysia? Iya. Aku masih aman-aman aja dan di bulan keempat aku kena misik 55 juta. Iya, itu memang harus tanggung konsumer. Itu udah ada di dalam surat perjanjian bahwa semuanya ditanggung jawab sama oleh si pekerja. Aku hampir dijual ke scam. Jadi karena itu mereka ada bilang kedengar sama aku beberapa kali, 3 atau 4 kali, makanya aku kabur dari sana. Situasi semakin memburuk ketika Yusuf mendapat kabar akan dijual ke perusahaan scam.
Ketakutan justru semakin menjadi sehingga ia nekat kabur meski sebelumnya sempat dipukuli. Karena kalau nggak cukup uang, adik saya minta ke rumah buat tebusan. Oh, minta kemari ya tebusannya? Iya. Berapa besar itu tebusannya biasa? Ya berapa yang nggak cukup dia minta. Mungkin sekitar 3 kali. 3 kali ya? Iya. Ada 9 juta, 5 juta. Kalau misalnya nggak dikirim, apa yang terjadi? Mungkin nyawanya bisa melayang. Terus dia udah kembali hari ini, gimana perasaan? Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Adik saya bisa kembali ke rumah. Kepulangan Yusuf menjadi kebahagiaan besar bagi keluarganya. Namun pengalaman Yusuf adalah bukti betapa kerasnya bekerja di Kamboja dalam jeratan sindikat perdagangan manusia. Ia selamat, tapi trauma mendalam masih jelas membekas di wajahnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Berapa duk? Di tengah maraknya penambang tanpa izin yang merusak lingkungan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf membentuk Satgas Tugas Pertambangan untuk mempercepat penertiban tambang ilegal di sejumlah kabupaten kota. Satgas yang terdiri dari pemerintah Aceh, pemegang hak perusahaan hutan, serta penegak hukum ini diminta turun langsung ke lapangan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal, termasuk pendistribusian merkuri dan sianida yang digunakan secara serampangan. Usai rapat tertutup di pendopo Gubernur Aceh pada Senin sore, Muzakir Manaf menegaskan penertiban dilakukan agar seluruh kegiatan tambang berjalan sesuai koridor hukum, serta menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain menertibkan, pemerintah juga menawarkan skema legal dengan mengalihkan tambang ilegal menjadi tambang rakyat melalui koperasi, sehingga masyarakat tetap dapat menggali sumber ekonomi secara resmi. Sebenarnya kami sudah sepakat untuk kita melihat Aceh ke masa depan, terutama sekali di segi pertambangan, perkebunan, dan lain-lain minerba yang ada di Aceh. Sepakat untuk kami melakukan di lapangan dengan tidak lama lagi. Apakah akan membentuk tim Satgas mungkin untuk menangani tambang ini? Ya, pasti. Ya. Kami sudah siap untuk membentuk Satgas ke lapangan dalam waktu yang dekat ini. Sebelumnya, pada 25 September lalu, Pansus Minerba Migas DPR Aceh mengungkapkan sedikitnya ada 450 titik tambang ilegal tersebar di Aceh, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidi hingga Aceh Selatan. Laporan Pansus juga menyebut peredaran uang dari sektor ilegal ini mencapai 360 miliar rupiah per tahun yang diduga mengalir ke sejumlah penegak hukum di daerah. Penertiban ini diharapkan memberi dampak nyata tidak hanya untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan warga, namun juga demi menyelamatkan lingkungan hidup Aceh di masa depan. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, sejumlah SPBU di Kabupaten Aceh Tengah disidak polisi. Sidak sekaligus sebagai sosialisasi distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Sejumlah anggota Satreskrim Polres Aceh Tengah melakukan sidak. Namun pada sidak, petugas juga menjelaskan penyaluran BBM bersubsidi tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok atau pribadi. Pada sidak kali ini, petugas juga memasang spanduk berisi imbauan dan larangan. Larangan terkait penyalahgunaan, pengangkutan, penyimpanan, dan BBM tanpa izin resmi. Imbauan juga untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada pengelola SPBU dan masyarakat umum. Kami dari Satreskrim Polres Aceh Tengah hari ini melakukan razia juga pengawasan sekalian pemantauan terhadap SPBU di wilayah Polres Aceh Tengah ya, khususnya minyak subsidi, solar maupun pertalite agar tidak terjadi
terjadinya penyalahgunaan BBM, pengisian BBM dari petugas SPBU ke masyarakat yang nakal ya, yang nantinya membeli dengan jerigen maupun dengan cara-cara lainnya, dan minyak tersebut akan dibawa ke lokasi kerja dan sebagainya. Pelanggaran ketentuan ancamannya penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf B dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sementara itu, pihak SPBU tidak keberatan dengan sidak tersebut. Mereka menyatakan komitmennya untuk menjual BBM sesuai ketentuan dan menghindari praktik yang melanggar hukum. Ya, ini udah berapa lama nih seperti itu? Ini dimulai dari bulan Agustus kemarin, bulan 8 kemarin. Oh, oke. Ini menjadi antrian panjang ya biasanya kalau sekiranya udah masuk ya? Iya, warga yang ngeluh pasti ada. Kenapa cepat kali habis stok di SPBU? Kenapa tidak dianjak panjang? Nanti kami jelasin juga. Sebelumnya, sejumlah SPBU di Kabupaten Aceh Tengah mengalami antrian panjang akibat terbatasnya pasokan BBM subsidi jenis solar dan pertalite. Bahkan, salah satu SPBU dilaporkan sempat kehabisan BBM akibat pengurangan kuota sejak Agustus 2025 lalu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.